Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, Statistika dan Analisis Data, dan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Faktor-faktor penyebab terjadinya cyberstalking di lingkungan mahasiswa PPKU IPB University. Next slide, please. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Pertama-tama latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat mahasiswa sangat bergantung pada gadget dan internet dalam proses pembelajaran. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan perilaku cyberstalking, yaitu penggunaan internet untuk aktivitas non-akademik ketika perkuliahan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perilaku cyberstalking, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanganan yang dapat dilakukan pada mahasiswa PPKU IPB University. Demikian pemaparan pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Di sini data penelitian yang kami gunakan merupakan data primer, yang dimana kami mengambil populasi dari PPKU IPB University, lalu kami menggunakan teknik sampling, yakni berupa rumus Lovin, yang dimana kami mendapatkan 453 mahasiswa PKU IPB University angkatan 62 sebagai target minimalnya. Lalu kami pun menggunakan teknik voluntary sampling. Selanjutnya, untuk variabel penelitian, kami menggunakan akademik dan sosial sebagai variabel X, kemudian tingkat cyberstalking sebagai variabel Y, yang dimana variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel terikat. Selanjutnya, data yang kami rekam itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada karakteristik responden, yang dimana kami melihat bagaimana timestamp pengisian dari kuesioner, lalu yang kedua pembagian kelompok kelas paralel responden, kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin responden. Selanjutnya, data yang direkam kedua adalah data tingkat cyberstalking dan kefokusan belajar, yang dimana kami menggunakan 11 butir pertanyaan, yang dimana diisi oleh skala Likert dari 1 sampai 4 oleh setiap respondennya. Selanjutnya, data yang ketiga direkam adalah data durasi penggunaan gawai dari setiap responden, yang dimana bagaimana mereka menggunakan media sosial selama pembelajaran berlangsung, dan juga estimasi frekuensi atau durasi penggunaan gawai untuk aktivitas non-akademik selama perkuliahan. Lalu yang terakhir ada data aktivitas digital non-akademik, yang dimana kami melihat bagaimana responden membuka antara chatting, media sosial, streaming video, hingga game online selama pembelajaran kuliah berlangsung. Kemudian di akhir, kami menggunakan skor akumulatif, yang dimana apabila semakin tinggi skor total yang diperoleh oleh responden, maka semakin tinggi tingkat cyberstalking yang dimiliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini kami melakukan pengambilan data menggunakan Google Form yang disebarkan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan pengumpulan data secara cepat dan luas. Kemudian Google Form akan otomatis tersimpan di Google Sheet yang membuat data lebih terstruktur dan mudah diakses. Kemudian data melalui tahap cleaning, di mana untuk mengecek kelengkapan data, menghapus data duplikat dan mengidentifikasi outlier yang akan menjamin data valid dan siap dianalisis. Selanjutnya. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, seperti nilai rata-rata, median, nilai minimum, maksimum, dan juga standar deviasi. Lalu yang kedua, uji korelasi Pearson yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara cyberstalking sebagai variabel X dan fokus belajar sebagai variabel Y. Lalu yang ketiga ada regresi linier sederhana yang digunakan untuk menganalisis pengaruh cyberstalking terhadap fokus belajar, serta melihat arah dan besarnya pengaruh yang terjadi. Lalu yang terakhir, data divisualisasikan menggunakan bubble chart dan juga bar chart untuk mempermudah melihat distribusi data serta pola hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di hasil dan pembahasan. Baik, pada persebaran sampel, penelitian ini melibatkan 496 responden yang berasal dari 5 kelompok kelas PPKU. Responden terdiri dari 244 mahasiswa laki-laki dan 252 mahasiswa perempuan. Jumlah sampel yang relatif merata pada setiap kelompok diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai perilaku cyberstalking mahasiswa PPKU. Tolong next slide. Pada interval dan kategori, tingkat cyberstalking dikategorikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan interval skor yang telah ditentukan menggunakan rumus interval berikut ini. Selanjutnya, perilaku cyberstalking dianalisis berdasarkan aktivitas mahasiswa saat menggunakan gadget selama perkuliahan, seperti membuka media sosial, mengecek notifikasi, dan aktivitas non-akademik lainnya. Selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya analisis mengenai perilaku cyberstalking. Berdasarkan hasil kuesioner dapat simpulkan bahwa 3 perilaku yang diidentifikasi melalui 3 pertanyaan terkait dengan kebiasaan mengecek notifikasi, fokus yang terganggu, dan juga kuantitas waktu pemakaian gawai. Hal ini menunjukkan hasil yang signifikan berkontribusi terhadap perilaku cyberstalking pada mahasiswa. Temuan ini menyoroti bagaimana penggunaan gadget yang tidak terkontrol selama perkuliahan menciptakan efek domino yang pada mahasiswa memicu pengecekan merusak fokus, dan rusaknya fokus memicu penggunaan gawai yang berlebihan yang semuanya berujung pada menurunnya efektivitas belajar dan cyberstalking. Selanjutnya, kebiasaan mengecek notifikasi ini didukung oleh data hasil temuan pada pertanyaan mengenai jenis aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu kami menemukan dengan persentase 53% yang menjawab dengan membuka sosial media, disusul dengan persentase dari chatting dengan 25% dan persentase bermain game sebesar 22%. Meskipun notifikasi menjadi pemicu utama, urgensi perilaku cyberstalking justru ditentukan oleh aktivitas yang dipilih setelahnya. Data menunjukkan bahwa notifikasi bukan hanya pengingat atau pemberitahuan semata, melainkan pendorong keinginan mahasiswa menuju aktivitas yang lebih mendalam dan menyita waktu di luar aktivitas akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberslacking. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor akademik dengan perilaku cyberslacking, serta melihat seberapa besar faktor tersebut berperan dalam menjelaskan perilaku tersebut. Untuk menjawab tujuan penelitian, kami menggunakan dua metode analisis. Pertama, korelasi persen, yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara faktor akademik dan perilaku cyberslacking. Melalui analisis ini, kita dapat mengetahui apakah hubungan yang terjadi bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan yang berarti. Kedua, kita menggunakan regresi linear sederhana yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor akademik terhadap perilaku cyberslacking. Hasil analisis ini ditunjukkan melalui nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang menjelaskan persentase variasi perilaku cyberslacking yang dapat diterangkan oleh faktor akademik. Oke, catatannya itu, korelasi tidak membuktikan sebab akibat, melainkan keterkaitan. Baik, saya akan menjelaskan analisis faktor-faktor penyebab perilaku cyberslacking. Yang pertama adalah faktor akademik. Pada diagram terlihat bahwa di variabel X terdapat nilai faktor akademik dan variabel Y mengindikasikan nilai perilaku cyberslacking. Diagram tersebut juga terdapat bubble-bubble yang dimana mengindikasikan jumlah mahasiswa. Yang terlihat bahwa di tengah tersebut adalah jumlah terlihat bubble terbesar yang mengindikasikan bahwa mahasiswa paling banyak pada cyberslacking tingkat tengah atau tingkat sedang. Lalu terlihat juga terdapat tren yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan perilaku cyberslacking setingkat 0,548 dikali variabel X yaitu nilai faktor akademik ditambah 1,3127. Lalu juga berdasarkan hasil analisis korelasi persen didapatkan nilai 0,98 yang mengindikasikan bahwa diagram ini hubungannya saling mempengaruhi. Lalu juga terdapat juga regresi linear sederhana atau R kuadrat yang bernilai 0,95 yang berarti 95% perilaku cyberslacking dikontribusi oleh faktor akademik, sedangkan 5% lainnya oleh faktor lain. Berikutnya, lalu ada juga faktor sosial. Pada gambar terdapat pula variabel X yaitu nilai faktor sosial dan variabel Y itu nilai perilaku cyberslacking. Dan juga terdapat bubble-bubble yang mengindikasikan bahwa jumlah mahasiswa yang menjawab dan terlihat bubble tersebut sama rata dari bawah sampai tingkat atas yang berarti mahasiswa tersebut merata dalam faktor sosial. Lalu terdapat korelasi persen senilai 0,97 yang mendekati 1 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara perilaku cyberslacking dan faktor sosial sangat kuat. Lalu juga terdapat regresi linear sederhana yang berarti 94% faktor sosial ini mempengaruhi perilaku cyberslacking. Dan juga terdapat faktor sosial paling tinggi adalah kepanitiaan yang diikuti, itu merupakan faktor tertinggi faktor sosial, lalu dihubungi teman curhat dan diajak bermain game. Selanjutnya, lalu ada juga skor tingkat cyberslacking. Dari total 496 responden, kami mengelompokkan tingkat cyberslacking menjadi 3 bagian, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah itu 1 sampai 2 sejumlah 151, sedang 2,1 sampai 3 sejumlah 215 mahasiswa, dan tinggi 3,1 sampai 4 sejumlah 130 mahasiswa. Lalu terlihat juga kategori kelas yang paling tinggi adalah ST 13 sampai 24 yang cukup tinggi nilai skor cyberslackingnya, diikuti SE 01 sampai 07 yang agak mirip dengan SS 13 sampai 24, lalu diikuti SS 1 sampai 12, SS 13 sampai 23 dan SS 1 sampai 12. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Secara umum, tingkat cyberslacking mahasiswa PPK UIPB University angkatan 62 tergolong rendah dengan skor 25 dari skor seharusnya 44. Namun untuk skor ST 13 sampai ST 24 berada di kategori tinggi dengan skor 28 dan butuh perhatian lebih. Perilaku ini tentu didominasi oleh akses media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Analisis data menunjukkan bahwa faktor akademik seperti metode mengajar, kesulitan materi, dan kuliah memiliki pengaruh sangat kuat, sebesar 96,7% dalam memicu cyberslacking. Selanjutnya di sini kami juga telah memilih beberapa saran. Salah satunya adalah menggunakan metode pembelajaran aktif yang berlangsung secara 2 arah. Lalu juga di sini kami mengutip dari tokoh-tokoh seperti Simanjuntak et al. 2019. Rendahnya self-control dan self-regulated learning berhubungan dengan meningkatnya cyberslacking. Oleh karena itu, mahasiswa dianjurkan melatih manajemen waktu, mengurangi distraksi digital, serta meningkatkan disiplin penggunaan gadget saat kuliah, dengan tujuan meningkatkan kontrol diri mahasiswa. Baik, karena kesimpulan dan saran telah dijelaskan, maka berakhir pula pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih.